ke pasar malam membeli telur gulung, tapi dibeli di akhir pekan. Walau sekolah kami paling ujung, tapi prestasi jangan diragukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, ranting-ranting pepohonan Allah jadikan sebagai pena, lalu dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya tidak akan mampu untuk menghitung segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat berangkaikan salam kita ucapkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan para pemirsa dimanapun berada, salam hormat dari kami. Di era globalisasi dan di tengah maraknya perkembangan teknologi, kita sebagai generasi muda juga ikut terbawa arus kemajuan teknologi masa kini. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar karena teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tapi juga memberikan dampak negatif. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang terpengaruh dampak negatif teknologi. Di antaranya konten negatif, penipuan online, bahkan degradasi moral semakin merajalela. Pemuda dan pemudi adalah harapan bangsa sebagai pilar utama yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan yaitu akhlak. Akhlak pemuda dan pemudi adalah pondasi negeri yang akan mengukur kekuatan bangsa dalam menghadapi derasnya arus globalisasi. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan
landasan Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan juri yang kami hormati, di zaman ini akhlak dipandang sebelah mata. Kurangnya rasa sopan santun dan saling menghargai antar sesama. Padahal Allah telah memerintahkan kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 agar kita bertakwa kepada Allah, menjaga tutur kata, dan berakhlak serta memiliki pergaulan yang baik. Akhlak adalah cerminan dari karakter dan moral seseorang. Kita sebagai pemuda harus memiliki akhlak yang mulia, baik terhadap sesama manusia, lingkungan, dan tentunya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa akhlak begitu sangat penting? Karena dalam menghadapi globalisasi, teknologi mungkin bisa menghubungkan kita dengan dunia, tetapi hanya akhlak yang dapat menjaga identitas kita sebagai bangsa yang bermartabat. Tanpa akhlak yang baik, kita akan mudah terseret dalam arus globalisasi yang menyesatkan. Kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama. Oleh karena itu, akhlak yang baik adalah pondasi yang harus kita bangun sejak dini. Pemuda dan pemudi yang berakhlak mulia adalah generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, Inna min ghiyarikum
ahsanakum akhlakun. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Dalam hadis tersebut, kita sudah dijelaskan bahwa kelompok yang baik adalah kelompok yang memiliki akhlak yang baik. Maka dengan akhlak yang baik, kita dapat bersama-sama membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kokoh. Untuk menjadikan akhlak sebagai pondasi yang kuat, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladani. Yang kedua, kita harus berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Yang ketiga, pemuda dan pemudi harus berani bersikap kritis dan selektif dalam menerima informasi. Yang keempat, memperkuat pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Dan yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Dengan begitu, akan tercipta generasi muda yang beradab dan berakhlak, serta berilmu pengetahuan dan bergerak sebagai pengguna teknologi bijak. Sebagai kesimpulan, kami ingin menegaskan bahwa pemuda-pemudi yang berakhlak mulia adalah pondasi yang kokoh bagi bangsa ini. Di era globalisasi yang penuh tantangan ini, kita membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang kuat. Hanya dengan akhlak yang baik, kita dapat membangun negeri ini menjadi bangsa yang maju, bermartabat, dan berdaulat di tengah persaingan global. Allah telah menggambarkan karakter seorang pemuda dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah mereka mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pergi berkemah ke Rimbo Panti, membawa bekal yang penting-penting. Dewan juri yang kami hormati, tunggu kami di Lubuk Sikaping. Saya Salsabila Lubis. saya Jannatul Sabita, dan saya Laila Fitri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabikul khairat, nun wal kolam wa ma yas'urun.